We start recording. Okay, Cece Yvonne, the floor is yours. Okay, so good afternoon, everyone. Today is a very special day because we have a presenter by request. Right, so I'm going to switch to Bahasa Indonesia now. So the title, no, I'm not switching. The title of today's webinar is Evaluating Materials for Online Learning by Mbak Neni Isharyanti. And she's from Salatiga, originally, but she's now studying at Manchester University. So before we start the webinar, I'm going to say hi to all of the presenters. Kakak Toar, selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Bapak Jati, Pak Gumong Jati, terima kasih Opa. Teh Vinita hilang gambarnya. Sore Teh, Teh Lutfi, Pak Agus, selamat sore. Teh Sheila, Mas Daniel, and Teh Grace. So thank you everyone for being here. So we are going to listen to 40 to 45 minutes presentation by Mbak Neni, and then we will later spend about 50 minutes for question and answer. So I'm going to give it to Mbak Neni now to start the presentation while waiting. Yeah. So for those who are going to ask questions, please write down your questions in the question and answer section. If you want to chat and write it, you can write your chat in the chatting feature. So time is yours, Mbak Neni. Thank you, Bu Yvonne. So, hi everyone. Good morning from Manchester, which is now 10 o'clock in the morning. Good afternoon for Indonesia. And we have also some other people from Europe, which is like, I think, 1 hour ahead of me, which is 11. So, disclaimer before I start this. I understand that some of you can only speak English language, but for the purpose of this presentation, I'm going to mix between Indonesian and English, but I can assure you that all materials that you can download later will be in English. So I hope it's still useful for you. Feel free to hit me in the question and answer, and the other panelists are also going to help me answer your questions. So by request, I'm not even sure why I was requested, and I have to be honest that this material is pretty heavy, and it's about material. I was reading quite a lot and still not sure about this, but we're going to share. Jadi tadi disclaimer saya untuk yang berbahasa Inggris saja ya, tapi saya akan menyampaikan dalam bahasa Indonesia dan Inggris. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Waca Cincin. Semua sudah tercover ya. Salam dalam berbagai agama. Jadi ini tentang saya. Itu adalah doodling saya. Saya suka doodling gitu. Nama saya Neni Isharyanti. Sosial media saya, LinkedIn, Twitter, dan Instagram ada di Nenis. Saya sementara ini adalah dosen di Universitas Kristen Satya-Wacana, tapi pernah mencicipi sedikit ke Iowa State University of Science and Technology di Iowa, di Ames, dan sekarang saya sedang studi PhD di the University of Manchester, UK. Jadi kalau ada yang suka bermedia sosial, itu di atas ada hashtag, ada tagar, bisa dipakai untuk di Twitter atau di Instagram atau di Facebook, silahkan dipakai. Jadi menu hari ini, rencana saya dalam 45 menit, semoga cukup, kita akan membicarakan hal-hal ini ya, bisa dilihat. Nah, filosofi saya dalam karena saya seorang teacher trainer ya, saya mengajar guru gitu. Saya selalu percaya bahwa guru itu sangat
berdaya guna, sangat banyak pengetahuannya. Jadi pendekatan saya dalam menyampaikan webinar ini adalah itu. Jadi kita akan berbagi, teman-teman yang guru atau teman-teman yang bukan guru tapi pernah mengajari. Gitu. Anda semua punya banyak pengetahuan yang perlu dibagi, perlu disuarakan. Jadi saya nanti akan meminta teman-teman untuk turut berpartisipasi. So these are the today's menu. We're going to talk about pedagogy, instructional design, and yada yada yada. Until the very end, some useful shortcuts and references. So let's get started with the first one, which is pedagogy. Now, the word pedagogy, what comes into your mind when you hear the word pedagogy? And I would like you to answer that because I think all of you have something in your mind about pedagogy. So what comes into your mind when you heard the word pedagogy? Silahkan ke menti.com. Kodenya adalah ini. Bisa kelihatan nggak ya kodenya? 16 berapa itu? Bisa kelihatan. Bisa kelihatan, oke. Soalnya di sini ketutupan muka-muka cerah para panelis gitu. Jadi saya tutup. Mohon maaf. Oke. Dan saya akan mencoba membuka mentinya. Whoops. Wow. Kelihatan mentinya, teman-teman panelis? Belum Mbak Nen. Oh, belum. Berarti saya harus kayaknya harus pakai cara dulu aja. Keluar dulu aja kayaknya. Oke. Wah, banyak. Boleh jawab dalam bahasa Indonesia lo ya? Nggak apa-apa. Jangan khawatir, bahasa Indonesia juga diterima. Bahasa daerah asal saya tahu Jawa dan sedikit yang lain. Oke, yang paling besar tetap teaching ya. Tetap teaching. Oke. Ya, saya rasa ini salah satu bentuk wujud bahwa Anda semua sebenarnya punya ide yang serupa tentang pedagogi. Pedagogi itu memang the art of teaching. Saya lebih suka menyebutnya the art of teaching ya, the art of teaching daripada the knowledge of teaching. Oke. 94, thank you. Saya akan berpindah lagi ke presentasi saya. Apakah kelihatan PPT-nya? Belum. Oh, ini kayak dari tadi mesti stop share dan balik ke itu lagi deh. Share screen yang di-share screen-nya, jangan PPT-nya aja kali. Udah gitu, tapi ya gitu deh. Yes, okay. Wait, let me share my screen again. Oke. Tara. Oke. Jadi, pedagogi itu betul, the art of teaching. Nah, terus kalau instructional design. Instructional design itu adalah salah satu cara memandang pedagogi. Gitu ya. Saya pakai GAT. Ini saya tidak tahu cara mengucapkannya. I don't know how to pronounce his name. I think he's French. So, I think he's French. Instructional design itu adalah cara pandang terhadap pedagogi yang sifatnya engineering. Sehingga ketika kita punya learning environments yang terdiri dari macam-macam gitu di ekosistem belajar kita masing-masing, kita punya siswa, kita punya guru, kita punya resources, kita punya sistem, kita punya stakeholder, kita punya uang ya segala rupa itu. Dan sifatnya tidak structured gitu. Jadi it's quite messy. Sometimes our learning environment is messy gitu. And then with instructional design, you engineer this learning environment, so you structure it, you design it, you manage it in order to most effectively facilitate learning. So when you're doing instructional design, the goal, the aim is how you facilitate learning most effectively. And that's why we have learning objectives. Okay. Now, when we talk about instructional design, karena ini adalah cara pandang terhadap pedagogi,
kuncinya adalah di structure and design gitu ya. Ketika kita membuat suatu struktur atau mendesain atau mengatur sebuah learning environment, kita melakukan deliberate design of learning environment. Ada upaya secara sadar untuk mendesain. Jadi learning itu perlu didesain secara sadar gitu. Bukan sekedar apa adanya gitu. Yang ada ini ya dipakai itu. Nah, ketika kita bicara soal deliberate design, kita bicara tentang filtering the ecology of resources. Jadi kalau mau menciptakan menciptakan pembelajaran yang paling efektif, gitu, kita harus secara sadar memfilter learning environment. Ya. Nah, bagaimana caranya memfilter learning environment? Karena learning environment itu bisa sangat noisy, gitu ya, bisa sangat berisik, bisa sangat syarat kepentingan, bisa terlalu banyak, bisa terlalu sedikit. Gitu. Nah, kita harus melakukan upaya sadar untuk mendesain learning environment dengan memakai pengetahuan tentang apa sih tujuan belajar di environment kita, dengan memakai langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi tujuan ini. Dan nah ini yang saya rasa agak penting, bukan agak penting ketika kita bicara soal online learning ya, gitu, pembelajaran daring gitu, penggunaan pengetahuan tentang media yang paling tepat untuk setiap step. Nah, karena tadi saya sudah bilang bahwa filosofi saya itu adalah guru itu adalah sangat resourceful, sangat knowledgeable gitu. Saya selalu menganggap bahwa guru itu ahli. Apalagi ketika menghadapi learning environment masing-masing. Guru itu punya banyak pengetahuan. Gitu, dan itu harus diberdayakan, harus dipakai, harus disuarakan. Sehingga teacher is the expert. Oke, saya rasa teman-teman guru atau yang sudah pernah mengajar akan familiar dengan langkah-langkah untuk mendesain materi yang dimulai tentu saja dengan menetapkan tujuan pembelajarannya, defining learning objectives, lalu identifying learning needs. Learning needs, saya sengaja memakai kata learning needs karena needs itu kadang-kadang tidak hanya datang dari learners, tetapi juga datang dari environment. Gitu. Ada dari riset juga, gitu. Ada dari teori juga. Jadi needs ini tidak melulu selalu learners ya. Lalu ada developing specific learning activities, membuat kegiatan-kegiatan pembelajaran yang spesifik, lalu kita mendesain prototype materials, gitu. Materinya akan seperti apa, lalu tentu saja mengujikan prototip material. Ini saya rasa umum sekali kalau sudah pernah belajar soal pedagogi dan pembelajaran, biasanya sudah dapat ini. Gitu. Karena materi kita tentang mengevaluasi material, kita akan fokus ke mendesain material, mengevaluasi material. Ya, jadi seperti tadi saya selalu tekankan, guru itu tahu banyak gitu. Jadi apa sih yang kita tahu sebagai guru? Gitu. Kita tahu bahwa ketika kita bicara soal tujuan pembelajaran itu kita bertanya tentang apa yang akan dipelajari. Ketika kita mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran, kita mencari tahu mengapa kita perlu mempelajari itu. Ketika kita mengembangkan kegiatan pembelajaran, kita sedang mencari tahu tentang bagaimana cara mempelajarinya. Ketika kita mendesain materi, kita mencari tahu apa yang dibutuhkan untuk mempelajari itu. Dan ketika mengetes ya, kita mengatur di mana sih setiap komponen ini harus diletakkan. Sehingga ketika kita bicara tentang ini semua, kita bisa lihat bahwa fokusnya seperti saya bilang tadi, instructional design adalah most effectively facilitate learning. Learning is the utmost importance. Ya. Pembelajaran itu yang paling penting. Jadi kita ke sana tujuannya. Oke, karena saya menjanjikan, menjanjikan itu kata yang berat ya. Karena webinar kita adalah tentang aspek dalam mengevaluasi materi, ada tiga
aspek gitu yang perlu kita evaluasi ketika kita menemukan materi. Oh ya, sebelum ini ada beberapa strategi untuk mengembangkan materi. Bisa membuat sendiri, bisa mengadaptasi, bisa juga mencomot mentah-mentah gitu. Mencomot mentah-mentah. Tapi di ketiganya aspek-aspek ini berlaku gitu. Jadi kalau teman-teman mau membuat, mengadaptasi atau mengambil materi, kita tetap harus mengevaluasi materi. Sekali lagi tujuannya jelas, yaitu tujuannya bagaimana kita bisa membuat pembelajaran yang paling efektif. Oke. Jadi ada 3 aspek. Aspek pertama adalah aspek objectives and activities, tujuan dan kegiatan. Aspek yang kedua adalah pembelajar. Aspek yang ketiga adalah aspek-aspek teknis. Nah, aspek yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran ini kita melihat materi dari segi apakah materi ini akan mendukung tercapainya tujuan pembelajaran dan apakah akan memberikan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang menuju pada tercapainya tujuan pembelajaran. Aspek learners atau pembelajar atau siswa itu melihat hal-hal yang berhubungan dengan kesesuaian materi dengan siapa pembelajar kita. Sedangkan aspek-aspek teknis tentu saja berhubungan dengan evaluasi materi dari segi teknis. Kalau dari segi pembelajaran daring tentu ada hubungannya dengan akses, koneksi, dan sebagainya. Nanti akan secara detail kita bahas satu demi satu. Oke. Saya mau meminta bantuan teman-teman lagi untuk memikirkan gitu atau merefleksi lingkungan pembelajaran teman-teman masing-masing dan mana dari 3 aspek ini yang paling relevan. Gitu. Tidak ada jawaban benar dan salah karena dalam mengevaluasi material itu materi itu sangat situasional dan sangat kontekstual sehingga yang relevan di satu lingkungan pembelajaran belum tentu relevan di lingkungan pembelajaran yang lain atau kurang relevan. Jadi silakan ke Menti lagi. Saya akan buka Mentinya yang kedua gitu. Balik dulu. Saya akan buka Mentinya. Ini Mentinya harusnya sih udah bisa. Sabar. Let's see. Mentinya ada di sini. Ya, silakan. Mana aspek yang paling relevan, kurang relevan, tidak relevan di lingkungan pembelajaran Anda masing-masing. Kalau guru ya di sekolah mungkin atau di kursusan, kalau orang tua ya mungkin di rumah gitu, mungkin harus homeschooling putra-putrinya. Kalau di lembaga kursus, gitu. Ini bisa berlaku di mana saja sebenarnya. Gitu. Mana yang paling relevan. Sementara saya break kopi dulu ya. Ini udah kelihatan apa belum ya hasil mentinya? Bapak Ibu panelis? Sudah. Belum. Ya. Loh, udah. Aku lihat. Oh, lihat siapa? Lihat Toar atau lihat Pak Jati? Kayaknya Opa salah screen. Kurang asem. Maaf bercanda ya, Bapak Ibu. Oke, sejauh ini semua bisa saya pengaruhi sehingga learning objectives dan activities yang paling relevan ya. Gitu. Tapi sekali lagi saya boleh tekankan bahwa kadang-kadang dunia nyata itu kejam. Gitu.
Sehingga idealnya kita akan selalu berusaha membuat tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran menjadi yang paling relevan. Tapi kemarin hasil pembicaraan dengan Pak Agus, salah satu board member ITEL gitu, kadang-kadang ada loh situasi-situasi di mana guru itu, ya kamu ngajarnya adanya ini, resource-nya ini, ya udah gitu. Pakailah materi ini. Gitu. Adanya ini, jadi ini technicalities yang lebih relevan. Oke, sudah 151 ya. Dengan posisi learning objectives di posisi paling relevan, learners di posisi selanjutnya, lalu technicalities yang paling akhir. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya akan kembali ke PowerPoint saya. Share screen dulu. Salah. Oke, terima kasih. Jadi soal relevansi, sekali lagi saya tekankan, ini sesuatu yang bisa kontekstual sekali dengan lingkungan pembelajaran Bapak Ibu masing-masing ya. Jadi tidak ada salah, tidak ada benar. Nah, ya. Nah, di masing-masing aspek ini ada prinsip-prinsip. Nah, ini kita mulai agak mumet nih. Jadi di aspek objectives dan activities ada 4 prinsip ini. Sebagai informasi ini saya ambil dari berbagai sumber ya, sehingga nanti di referensi belakang ada beberapa nama yang saya pakai gitu. Sehingga kalau pengistilahan prinsipnya tidak sama, mohon maaf karena saya berusaha merangkum. Nah, objectives and activities ada 4 prinsip. Yang pertama meaningfulness, yang kedua engagement, yang ketiga production, dan keempat adalah feedback. Coba dipikir-pikir dulu kira-kira apa. Di aspek yang kedua yaitu learners ada 4 prinsip, fitness, stress level, inclusiveness, dan autonomy. Di aspek yang ketiga, technicalities, ada technical components, support, dan privacy. Oke. Ini kayaknya agak tidak afdol kalau tidak dikasih contoh ya. Jadi begini, Anda semua itu adalah ahli. Jadi mari kita merefleksi. Gitu ya. Mengevaluasi materi itu sebenarnya menginterogasi materi. Gitu. Kalau menurut saya. Anda harus bertanya pada diri sendiri tentang materi. Dan pertanyaannya itu sebenarnya sungguh sangat sekali lagi kontekstual, dan saya yakin dan percaya 100% Bapak Ibu punya kapasitas untuk memformulasikan pertanyaan yang paling sesuai dengan situasi lingkungan pembelajaran Bapak Ibu. Jadi kita akan bersama-sama, saya akan memberi contoh, lalu nanti Bapak Ibu bersama-sama merumuskan pertanyaan untuk setiap prinsip. Gitu ya. Nah, satu lagi yang perlu saya tekankan. Kalau tadi dilihat ada 11 prinsip, jangan merasa bahwa 11-11-nya harus dikasih pertanyaan ya Bapak Ibu. Sekali lagi pilihan prinsip ini sangat situasional, sangat kontekstual, sesuai dengan lingkungan pembelajaran Bapak Ibu masing-masing. Jadi sah-sah saja misalnya ketika berpikir bahwa saya kayaknya lebih ke objectives and activities nih. Jadi saya mau lihat pertanyaan untuk prinsip-prinsip di aspek itu gitu. Atau saya lebih cenderung peduli pada technicalities gitu. Ada pertanyaan di masing-masing aspek akan sangat bagus, tapi tidak perlu semua 11-11-nya, karena itu bisa sangat membuat pusing gitu ya. Jadi hanya tanyakan pertanyaan yang relevan, nggak perlu bikin pertanyaan banyak-banyak juga gitu. Secukupnya gitu ya, secukupnya. Jadi saya akan memberi contoh. Contohnya adalah seperti ini. Tolong Bapak Ibu panelis, kelihatan nggak sih kalau ini? This PowerPoint that you show. Oh, just PowerPoint. Oke. Ini kayaknya memang dia harus dibolak-balik. Oke. Jadi ini adalah
Padlet, nanti Bapak Ibu saya kasih aksesnya ke sini. Jadi kita tadi bicara soal prinsip-prinsip untuk mengevaluasi materi untuk pembelajaran online terutama ya, sehingga ada 3 aspek: learning objectives and activities, learners, dan technicalities. Di tiap-tiap aspek ada prinsip meaningfulness, engagement, production, feedback. Lalu di learners ada fitness, stress level, inclusiveness, autonomy. Lalu di technicalities ada technical components, support, dan privacy. Saya akan mencoba menformulasikan pertanyaan sambil menerangkan tiap-tiap prinsip. Jadi prinsip, mari kita mulai dari aspek yang pertama, yaitu learning objectives dan activities. Sekali lagi ini tentang hubungan antara materi dan tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran. Jadi meaningfulness itu kata kunci ya. Kita perlu membuat pembelajaran yang bermakna. Bermakna itu artinya apa? Ada hubungan antara materi, kegiatan, dan pencapaian tujuan pembelajaran. Bagaimana sebuah materi bisa memfasilitasi, atau affordance istilahnya, memfasilitasi pencapaian tujuan pembelajaran atau kegiatan pembelajaran. Pertanyaan yang bisa ditanyakan adalah, saya ketik di situ, kelihatan nggak ya Bapak Ibu? Bapak Ibu panelis kelihatan nggak saya ngetik? Iya, kelihatan. Is this material going to help students in learning? Okay. If the level of difficulty of the material suitable with the objectives, learning objectives. Pertanyaan-pertanyaan boleh dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris ya, Bapak Ibu. Oke. Ini contoh pertanyaan-pertanyaan yang bisa ditanyakan pada materi. Apakah materi ini akan berguna untuk siswa saya? Bisa membantu mereka untuk belajar atau tidak? Apakah tingkat kesulitan dari materi ini sesuai dengan tujuan, tingkat kesulitan dalam tujuan pembelajaran? Okay. Prinsip yang kedua di bawah learning objectives dan activities adalah engagement. Jadi engagement itu potensi dari materi ini untuk membuat pembelajar itu belajar secara aktif, mau berpartisipasi, mau berkolaborasi, dan mau berkomunikasi. Gitu ya. Pertanyaan yang bisa diajukan untuk mengevaluasinya adalah misalnya, will the material give opportunities for my learners to work as a pair, misalnya. Ini untuk kolaborasi ya. Apakah materi ini memberi kesempatan kepada pembelajar untuk bertanya? Ini pertanyaannya tidak perlu yang susah-susah juga gitu. Apa saja yang Bapak Ibu rasa perlu untuk ditanyakan kepada materi itu untuk mengevaluasi. Prinsip yang ketiga adalah production. Apakah materi ini ada potensinya untuk membuat siswa menghasilkan sesuatu yang meaningful gitu, learning output gitu. Contohnya, is the material salah mungkin. Apakah materi bisa dikembangkan menjadi tugas menulis esai misalnya, bisa aja begitu. Apakah materi
bukan memiliki ya. Saya harus pakai bahasa Inggris, agak pusingnya. Does the material has an assessment komponen misalnya. Yang keempat adalah feedback. Feedback itu ini ada beberapa hal. Feedback tidak hanya ada feedback untuk pembelajar dalam bentuk assessment dan reflection, gitu ya. Ada feedback untuk Bapak Ibu dalam posisi sebagai guru, gitu ya. Feedback kepada pembelajar dalam bentuk assessment, artinya mereka bisa menilai kemampuan mereka sendiri dan bisa berefleksi, gitu. Berefleksi atas pembelajaran mereka sendiri. Untuk guru, apakah materi memberi kesempatan untuk bisa dijadikan sebagai data untuk learning analytics, gitu ya. Misalnya dari assessment bisa kelihatan kesulitannya di bagian mana dari materi itu, atau yang sudah paham bagian yang mana, yang belum paham bagian yang mana, berapa orang yang mengerjakan, berapa orang yang tidak mengerjakan, cara mengerjakannya gimana, strategi dan sebagainya. Jadi pertanyaannya bisa, is there any part in the material that can be a form of assessment? Apakah hasil feedback bisa disimpan dalam bentuk data? Ini learning analytics ya, gitu. Karena penyimpanan itu juga salah satu hal yang agak merepotkan, gitu. Oke, jadi itu learning objective dan activities. Untuk learner, nah ini mungkin agak sedikit lebih familiar untuk Bapak Ibu, karena yang pertama misalnya fitness adalah suitability of your materials for your learner's background. Jadi bagaimana materi itu cocok untuk siswa ya, bisa dari segi umur, bisa dari segi tingkat kompetensi, bisa dari learning style, bisa dari akses gitu ya. Jadi pertanyaannya bisa misalnya, is the material suitable for my students? Dalam kurung misalnya children age 5 to 7 misalnya. Gitu. Competence level ya ini tingkat kesulitan materi untuk siswa dengan kompetensi misalnya advance atau beginner gitu ya. Learning style bisa auditory, visual, kinestetik. Apakah materi ini ada? Ini kita bicara tentang apa sih istilahnya, multimodal ya, multi channel gitu. Apakah materi itu is there any variation? Is there any variation in the materials? Misalnya audio, video, teks, gitu ya. Stress level. Nah, ini stress level ini lebih kepada ease of use dan interesting interface. Jadi kita harus memperhatikan juga motivasi sih, agak motivasi gitu. Seberapa mudah materinya bisa dipakai. Kalau kita bicara soal materi-materi online, kadang-kadang itu susah dipakai karena navigasi misalnya. Navigasinya membingungkan, harus ngeklik yang mana, harus kemana gitu. Interface tidak menarik gitu, apalagi anak-anak ya. Gitu. Jadi sudah ada yang ngasih anonymous, this is important, navigate information easily. Jadi pertanyaannya mungkin bisa, is the navigation of the material is clear? Sorry, kok di double ini. Gitu ya. Inclusiveness. Nah, inclusiveness ini mungkin di Indonesia agak belum ngetren, tapi di sini itu sangat tren, yaitu social justice itu sedang sangat tren, sehingga materi itu harus bisa mengikutkan siswa dari berbagai background, gitu ya. Berbagai background ini bisa
baik mereka yang learning style-nya berbeda. Jadi apakah materi itu bisa dipakai untuk yang visual, apakah materi itu pada saat yang sama juga menyediakan audio untuk yang auditori, apakah karena misalnya siswa kita ada yang kemampuan teknologinya belum canggih dengan yang kemampuannya sudah sangat advance, apakah materi ini bisa mencakup semua gitu. Paling tidak menyediakan berbagai macam gitu ya. Jadi misalnya is there are there more than one channel, medium of learning in the material. Atau misalnya have the material, no. Does the material have low and high tech komponen atau alternatif? Oke. Autonomy. Nah, autonomy ini juga sesuatu yang saya rasa sangat besar porsinya di online learning karena diupayakan bahwa materi-materi yang online itu bisa membangun otonomi pembelajaran dan kontrol. Jadi apakah siswa dapat melihat hasil pembelajaran misalnya, gitu. Apakah siswa dapat mengerjakan materi dalam waktu yang mereka tentukan sendiri. Oke. Technicalities. Nah, technicalities ini banyak banget sih sebenarnya. Gitu. Technicalities banyak banget. Nah, misalnya begini, the availability of technical components to use material. Does teacher has the technical knowledge to use the material? Ya. Misalnya saja kalau makainya YouTube gitu, apakah gurunya tahu bagaimana cara memakai YouTube gitu? Ya mungkin ini sesuatu yang remeh ya buat, tapi kadang-kadang ya yang begitu-begituan juga perlu gitu. Apakah tersedia hardware dan software gitu? Kalau misalnya memakai aplikasi Android misalnya, butuh Android yang versi berapa? Gitu. Dengan RAM berapa giga dan sebagainya, softwarenya apa? Saya salah satu penggemar Windows gitu ya, jadi Android gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba salah satu siswa saya punyanya apel kecokot gitu, harus gimana gitu? Mbak Neni waktunya kurang 10 menit ya. Oke, siap. Terus koneksi gitu. Apakah materi ini perlu koneksi internet gitu? Yang bagaimana? Nah, support gitu. Support itu dari stakeholder lain dalam menggunakan materi. Misalnya kalau online tentu support dari teknisi ya. Teknisi kadang-kadang kita butuh teknisi. Gitu. Uang juga salah satunya. Misalnya mau pakai Zoom tapi yang Zoom yang profesional kok harganya mahal gitu. Oke, berarti kita pakai alternatif yang lain gitu. Privacy, nah ini mungkin tidak terlalu penting dalam konteks Indonesia, tapi semakin saya rasa perlu terus ditekankan gitu ya, bahwa apakah lewat materi ini privacy pembelajar dan guru bisa dijaga gitu. Misalnya kalau memilih materi dari menggunakan Facebook gitu, menggunakan Facebook, apakah aplikasi Facebook itu gimana caranya untuk mengontrol privacy? Gitu. Apakah mau bikin halaman khusus kelas? Gitu. Hal seperti itu. Oke, karena saya sudah disusu-susu,
saya akan kembali gitu. Rencana saya tadi sebenarnya masih Menti ya yang keluar ya. Rencana saya sebenarnya belum. adalah begini. Yang kelihatan masih Padletnya. Sorry, Padlet. Oke. Rencana saya sebenarnya begini, teman-teman. Saya tadinya akan meminta teman-teman untuk mengomentari, memilih salah satu prinsip, lalu mengomentari di bawahnya. Ini Padlet ini terbuka sampai selama-lamanya amin. Sampai selama-lamanya amin, sampai Padletnya bangkrut. Jadi kalau teman-teman nanti mengevaluasi materi, bisa memasukkan pertanyaan yang ke sini. Jadi kita membangun semacam repository, semacam community of knowledge gitu. Dari teman-teman sekalian kita kumpulkan gitu di sini pertanyaannya supaya bisa dipakai oleh teman-teman yang lain gitu ya. Kita coba sebentar. Ya, mungkin kita 1-2 menit. coba ya. 1-2 menit kita coba. Silahkan saya stop share dulu. Kok Menti sih? Apa namanya? Padletnya adalah wait di mana ya? Nunu nih jadinya. Oke. Saya ada yang sudah menemukan linknya sih. Sudah menemukan linknya sendiri. Oh, pinter-pinter sekali kan? Saya bilang juga apa? Saya kirim di chat. Guru-guru tuh pinter gitu loh sebenarnya. Gitu. Ya, silahkan ini teman-teman. Sekarang mungkin PPT bisa. yang muncul. Oh iya, PPT. Silahkan. Ya. Silahkan memilih satu prinsip, terus membuat satu pertanyaan. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris boleh, bahasa Jawa saya ngerti, logat Kupang dan logat Papua ngerti juga. Mungkin yang Sunda juga ada. Silakan ditulis di situ. Mana aja bahasa yang nyaman. Silakan pilih di salah satu prinsip. Mungkin Padletnya saya pindahin ya ke Padlet yang beneran. Ya, di show aja. Aku bantu dari chat. Saya update. Wah, pertanyaannya bagus-bagus lagi. Udah kelihatan belum ya? Belum ya? Belum. Padletnya. Oke, berarti saya harus aduh ini capek juga ya share screen dan bolak-balik. Oke. Sudah ada yang memasukkan? Ada Ibu Aryani, apakah materi yang dipelajari memungkinkan siswa membangun life value? Wah, ini pertanyaan yang bagus. Karena kemarin tuh ada yang bertanya bagaimana membangun life value. Does this material relate to other material? Ya. Hubungan antara materi ya. The more relation better. Ya. Kita lihat yang lain. Engagement. Wah, belum ada yang milih engagement loh. Engagement, production, feedback. Yang lain-lain loh ya, boleh loh. Ini sangat terbuka. Satu aja pertanyaan mungkin untuk sekarang ya. Karena waktunya udah tinggal 2 menit. Oh my God. Satu menit lagi ya. 1 menit lagi. Saya mungkin perlu nge-refresh ini. Supaya kelihatan. Wah, ini ada 6 komen yang fitness. Nah, apakah app yang dipakai sesuai untuk siswa? Do we need to conduct need analysis in this stage? Oh ya, gitu. Bisa. Harusnya sebelum Pak Agus ya. Harusnya sebelum merancang materi. Udah. Ini pertanyaannya Ciung, ini pertanyaan question and answer ya, bukan pertanyaan ke materi. Tapi ya gitu. Jadi kalau materinya ini, ya ini penyesuaian materi, punyanya materi yang di bawah ekspektasi. Ya. Can the material be used to different style of learning? Ya, yang pertanyaan bagus. Oke, jadi mungkin saya lanjutkan gitu. Jadi begini ya Bapak Ibu, ketika kita sudah membuat pertanyaan macam begini,
lalu kita memakai pertanyaan-pertanyaan itu untuk menanyai istilahnya, menanyai materi kita, menginterogasi materi kita. Gitu. Kita bisa memilih pertanyaan yang kita pakai untuk menginterogasi dan kemudian kita merating. Gitu. Pilih pertanyaan yang lebih relevan untuk lingkungan pembelajaran Bapak Ibu, tidak perlu 11-11-nya ada, 11 prinsip semua tidak semua harus ada. Pilih yang relevan, lalu kemudian dijawab. Gitu. Kalau misalnya pertanyaannya adalah apakah materi ini bisa membantu siswa saya untuk mencapai tujuan pembelajaran, kasih rating. Mencapai, nggak mencapai. Mencapai perlu modifikasi supaya mencapai atau mencapai gitu. Mencapai tidak mencapai kok saya jadi bingung. Contoh di sini adalah suitability dengan learner's age ya. Gitu. Apakah materi ini cocok untuk siswa saya yang berumur segini gitu. Jawabannya bisa 0, tidak cocok, 1 perlu modifikasi supaya cocok, 2 cocok. Oke. Lalu di total ratingnya dari semua pertanyaan yang dipilih gitu. Kalau misalnya ada 11 pertanyaan, ratingnya semua 2, berarti totalnya 22 ya, 22. Full point. Good. Berarti tidak, ini sangat suitable materialnya dengan learning environment, mungkin tidak perlu modifikasi terlalu banyak. Tapi kalau semakin ke bawah ya tentu saja semakin tidak cocok. Bagaimana dibikin cocok? Gitu. Tadi ada yang bertanya, perlu modifikasi mungkin, iya gitu, bisa materinya perlu dimodifikasi. Oke, saya rasa tidak perlu praktis, saya tunjukkan ini aja. Jadi teman-teman bisa berlatih, gitu. Silakan berlatih. Saya punya latihannya. Ada di Padlet selanjutnya kalau Bapak Ibu buka Padlet yang pertama tadi. Itu ada link ke Padlet selanjutnya yang tentang material evaluation. Kelihatan nggak Padletnya ya Bapak Ibu panelis? Belum, Tidak, belum, Oke. baru PowerPoint. Oke, jadi ini Padlet yang kedua. Ada instruksinya. Read the background information, watch the material, it's a YouTube video, see possible question for evaluating material, and comment your rating. Jadi ini background information-nya. Learning objektifnya adalah students are able to list 5 critical thinking skill. Learning activity-nya adalah students are watching a video on critical thinking skill. Learners-nya adalah your actual learners. Jadi siapa learner Anda sekarang? Ini link ke YouTube-nya, silahkan ditonton. Questions for evaluating material, saya mohon Bapak Ibu melihat ke Padlet yang sebelumnya. Di situ saya rasa teman-teman sudah berkontribusi dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa ditanyakan untuk menginterogasi materi. Lalu verdictnya gimana? Meaningfulness-nya bagaimana? 0, 1, 2. Engagement-nya 0, 1, 2. Feedback, verdict untuk learners bagaimana? Verdict untuk technicalities bagaimana? Nanti di total rating-nya. Gitu. Itu caranya. Gitu. Ya, terus kita lanjutkan dengan Sedikit lagi Mbak Neni. ya sedikit lagi. Okay. Makanya ini mau dipercepat. Oke. Saya ada beberapa useful shortcut yang nanti bisa dilihat gitu. Menghubungkan antara learning objectives dengan digital learning activity dan possible tools. Jadi ini salah satu contohnya. Jadi kalau teman-teman familiar dengan Bloom taxonomy yang evaluation, synthesis, analysis, dan kata-kata kuncinya untuk membuat learning objektif. Terus jadi learning objektifnya di digital taxonomy-nya, functional level itu activity-nya, ini learning objektifnya, ini activity-nya. Activity digitalnya bisa macam-macam, programming, filming, animating. Ini adalah Bloom's taxonomy yang lain, gitu, dengan kata-kata verb yang bisa dipakai untuk membuat learning objectives dan activities. Lalu compilation of tools.
Saya buka aja ya. Gitu. Kelihatan nggak ya di situ websitenya? Belum. Waduh, ini kayaknya harus. Oke. Ini ada link ke Educational Technology and Mobile Learning yang mereka bahkan langsung ngelis web tools-nya apa gitu ya. Kalau creating tuh pakai alat-alat ini, ada linknya. Lalu kok ketutupan mulu ya. Lalu ini juga ada kalau misalnya Anda pakai iPad, Android apps atau web tools. Ada juga kumpulan tools untuk learning. Ini ada surveinya, ini survei tahun 2019, nomor 1 sampai nomor 200 gitu. Blue Jeans apa. Silahkan dilihat teman-teman, ada summary, ada writing, ada reviewnya. Semoga banyak gunanya. Lalu, apa sih? Lalu ini referensi saya, ada pertanyaan dan terima kasih. Yes. Terima kasih. Yes. I've done it. Yes, I've done it. Terima kasih Mbak Neni. Sangat komprehensif ya. Topiknya sangat serius. Tapi kita tadi sudah mendapatkan framework yang sangat bagus gitu ya. Sangat mudah untuk diikuti. 3 poin aspek. Saya boleh nggak sambil tiduran di tempat tidur sedikit? Soalnya belakang tempat tidur. 15 minutes. You can do that in 15 minutes. Yeah. Yes. Ya. Terus tadi diakhiri dengan useful list of tools, gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa explore sendiri. Nah, ada beberapa pertanyaan yang diajukan di question and answer. Saya buka dulu deh question and answer. Banyak yang general, tapi ada beberapa yang sudah yang agak spesifik ke topik hari ini. Jadi misalnya Bu Silvi Andika Sari, ini pertanyaannya menarik untuk dilihat. Coba if you are a teacher, how do you evaluate online materials for the use of differentiated instruction? Do you use the same materials for all students of the same grades, or do you select and use materials for different types of learners? So this one is on the topic and very interesting. So ini dilema ya, ya ini dilema gitu. Dilema kayak milih dua cowok yang sama-sama menyenangkan dan ganteng-ganteng. Ups. Penekanan saya selalu begini. Bapak Ibu tolong kerepotannya dikontrol gitu. Ini tadi kan engineer apa ya, filtered learning environment gitu ya. Kalau mau materinya, kalau situasi menuntut bahwa materinya cuma satu, karena berbagai alasan, sesuai learning environment ya, kita harus menyadari itu. Upayakan ada affordance dalam bentuk lain. Tutorial misalnya. Gitu. Atau tugas yang berbeda misalnya. Jadi itu satu pilihan. Kalau pilihan mau materi yang sama ya, materi yang sama berarti faktor learning environment, faktor-faktor lain dalam learning environment mesti dibikin untuk bisa mengakomodasi yang bermacam-macam. Atau pendekatan yang kedua, kalau mau mencari materi yang berbeda, sekarang gini, kalau saya sih biasanya gini, sediakan materi yang berbeda, nanti silahkan siswa mencoba. Tapi tidak ada kewajiban untuk mengerjakan dua-duanya gitu loh. Pilih salah satu, pilih salah dua gitu. Sehingga siswa juga mempunyai kontrol ya, autonomi kontrol gitu. Jadi dia bisa mengontrol pembelajaran dia sendiri gitu. Kalau saran saya sih secara umum, Bapak Ibu please jangan repot gitu. Please jangan repot. Tapi dengan selalu berpikir bahwa kita ini tujuannya semua ingin membuat siswa kita belajar dengan efektif. Tapi kita punya keterbatasan di learning environment. Jadi kita perlu memfilternya, mendesainnya, menstrukturnya supaya kita nggak kewalahan dan terengah-engah gitu. Itu Bu. Oke.
Terima kasih Mbak Neni. Ada satu lagi. Yang satu ini saya pilih karena ada hubungannya dengan riset gitu ya, melihatnya dari sisi seorang peneliti ketimbang dari Waduh. sisi seorang guru. Jadi ini diajukan oleh Ibu Levita Dwiana. Bu Neni, dengan dalam presentasi Ibu saya menangkap pelaku dari evaluasi adalah guru. Bagaimana kalau peneliti yang hendak mengevaluasi keefektifan learning materials di suatu environment? Membuat pertanyaan-pertanyaan terhadap prinsip-prinsip tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Wah, ini pertanyaannya bagus sekali gitu. Kayak pertanyaan Viva Defense PhD kayaknya sih. Jadi buat persiapan. Begini ya, tadi siapa yang bertanya? Ibu Levita Dwiana. Ibu Levita dan teman-teman yang mungkin berkeinginan untuk meneliti tentang materials evaluation ya. Effectivity of material evaluation atau apalah topiknya. Mau kualitatif atau kuantitatif? Kalau mau kuantitatif, tentu kemudian bikin parameter-parameter apa yang dipakai untuk menilai, kemudian dipakai uji statistik gitu, korelasi dan ada macam-macam lah kalau kuantitatif ya gitu. Basis parameternya biasanya adalah studi pustaka. Jadi pustaka-pustaka tentang keefektifan belajar dilihat dari keberhasilan sebuah materi gitu ya. Kalau mau kualitatif, bisa etnografis. Etnografis berarti bisa shadowing, sekarang lagi in gitu. Shadowing itu mengikuti orang gitu dan kemudian membuat ethnographic notes gitu. Bisa interview, bisa foto elicitation. Teman saya di Manchester yang dari Satu Wacana yang lulus tahun lalu itu tekniknya pakai foto elicitation, ngasih foto, silakan bicara tentang foto itu. Kualitatif banyak lah macam-macam ya, tapi menentukan prinsip-prinsip itu biasanya dari literatur. Biasanya, kalau riset ya dari literatur. Gitu. Kalau guru dari satu studi pustaka iya, tapi juga dari pengalaman, gitu. Knowledge, prior knowledge, karena guru itu punya knowledge. Gitu. Dari siswa, karena ketika kita mengevaluasi sebuah material, kemudian mengaplikasikan material itu di kelas, tidak berhenti di situ, toh, gitu. Kita masih ada modifikasi lagi, balik lagi ke depan. Jadi ini sirkular sih sebenarnya, bukan proses yang berhenti di mengevaluasi materi sebenarnya. Begitu. Oke. Thank you. Nah, yang terakhir nih, saya ajukan pertanyaan ketiga sebelum saya nanti mengundang panelis yang lain untuk memberikan masukan. Yang ketiga, tampaknya ada beberapa Bapak Ibu yang masih bingung gitu ya, dengan urutannya apa dulu sih, aktivitas dulu, ataukah materinya dulu, begitu ya. Jadi, apa boleh diberikan, diulang sedikit, Mbak Nini? Oh iya. Awalnya gimana, akhirnya apa gitu. Pertama kita mulai dengan learning objective tentu saja, learning objective, kemudian need analysis ya kalau misalnya dibilang need analysis gitu, lalu kemudian activities, baru kemudian materi. Itu karena materi itu bagian dari activities. Gitu. Oke, biasanya. Jadi sudah banyak pertanyaan terjawab dari penjelasan yang tadi. Oke, sekarang saya akan mengundang para panelis untuk memberikan tambahan atau komentar, mungkin untuk 3 hal yang tadi sudah kita sempat bahas di question and answer, atau hal-hal yang lain yang berhubungan. Silakan. Opa? Absen dulu, silakan yang lain. Oke. Ini yang wajahnya kelihatan hanya Pak Heri ini. Pak Heri ikut jadi peserta tadi katanya. Enggak, itu sudah ada Pak. Oh, sudah hadir. Pak Saya Heri ada tambahan? Pak. Oh. Atau Kakak Toar? Atau Pak Heri dulu? Bagaimana mungkin tidak ada yang mau? Halo? Enggak, aku paling belakang. Yang lain dulu. Oh, enggak ada yang mau gitu loh. Kakak Toar. Do you have something to say?
Mungkin yang ada hubungannya dengan riset atau pengajaran. Ini saya agak bingung juga kalau menyarikan pertanyaan ini. Ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang off topic gitu ya, tapi mungkin bisa dibantu dijawab. Arahnya bukan ke mengevaluasi materi, tapi lebih ke arah assessment kalau saya lihat. Jadi bagaimana meng-assess speaking, how to assess learning, gitu ya. Nah, ini berarti ini berarti kan kita melakukan meta analisis terhadap audience ITEL gitu. Mungkin webinar selanjutnya tentang assessment kemarin sudah ada kan? Sudah ada, bisa melihat materi yang tentang assessment itu siapa kemarin ya? Yang soal assessment Teh Lutfi. Iya, Teh Lutfi. Ya. Kalau misalnya melihat materi itu masih belum jelas, masih butuh, masih sakau, silahkan diajukan. Siapa tahu, nah gitu loh, kita bisa bikin webinar. Oke, saya pergi ke pertanyaan yang berikutnya saja. Tadi saya sempat membaca, apakah semua pertanyaan itu harus diajukan? Gitu ya, ada satu orang. Enggak, kan tadi saya bilang enggak usah semua dong. Emangnya ini ngisi apa namanya itu? Apa sih itu RPP yang mesti dimasukkan untuk akreditasi lalala? Enggak sih gitu. Ini enggak harus semua. Yang penting adalah Bapak Ibu adalah expert dalam soal learning environment masing-masing. You're the one who's filtering everything. You have the knowledge. Jadi nggak perlu 11-11-nya. Ya ginilah, kita main mengurangi rasa bersalah. Guru-guru tuh suka rasa bersalah kalau misalnya semua nggak dikerjain gitu. Tiap aspek ada satu deh, gitu. 1 atau 2 deh. Supaya rata ya kita. Tapi nggak perlu 11-11-nya. Karena sebenarnya dari 11 itu pun masih bisa dipecah ke berbanyak pertanyaan. Atau mungkin kita bahkan bisa memilih dari grup kriteria tadi itu saja gitu kan ya. Kita bisa pikirkan sebenarnya sesuai nggak sama learning objective saya gitu ya. Apa aktivitasnya ini meaningful nggak untuk siswa saya, jadi relevan tidak untuk mereka gitu. Bisa masuk ke yang berikutnya, lebih ke siswa saya kira-kira akan bisa interaksi tidak ya, berinteraksi, atau siswa saya bisa nggak ya belajar dari sini, sesuai nggak dengan karakter mereka. Kemudian masuk ke yang terakhir, apakah secara teknis itu bisa difasilitasi gitu ya. Jadi sebenarnya pertanyaannya kalau kita bisa lihat tidak perlu terlalu spesifik, bisa juga sangat global gitu ya. Ada keuntungannya begini juga, karena kita tadi sudah menciptakan community of learning gitu ya. Community of knowledge gitu ya. Jadi Padlet saya itu terbuka sampai selama-lamanya, amin. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu udah terlalu capek untuk memikirkan pertanyaan, ambil dari situ. Gitu. Ambil dari situ untuk dipakai menanyai materinya, mengevaluasi materinya. Jadi bolak-balik ke situ boleh kok, nggak akan saya hapus gitu. Oke. Jadi ke depannya masih bisa berkontribusi, masih bisa belajar dari situ. Ini ada special request sebelum saya pergi ke Kak Toar. Tadi ada halo, bisa dengar? Bisa. Ini internet saya kayaknya lagi kurang, tapi semoga saya cuma pengen nambahin sedikit, boleh? Oke, silakan. Kalau nggak boleh saya lihat. Ini maksudnya gini loh. Terus terang saya belum punya pengalaman yang seperti masa sekarang yang COVID ini full online. Tapi dari yang saya pernah lakukan ketika saya harus membuat materi yang pakai teknologi gitu. Misalnya saya tiba-tiba ada tugas kemana terus tinggalkan mahasiswa di kampus. Memang belum pernah saya mempertimbangkan detail satu persatu seperti yang Bu Neni sampaikan tadi. Ada berapa? 11 kategori ya? Tapi paling tidak yang saya biasa lakukan, saya lihat apakah yang saya persiapkan buat mahasiswa saya itu sesuai dengan silabus. Satu, berarti dengan learning objektifnya kan. Kemudian ketika saya pakai teknologinya,
mungkin lebih ke learner fit ya. Apakah teknologi yang saya gunakan cocok dengan siswa? Apakah time frame-nya ketika saya memberikan task itu apakah cocok? Nah, apakah nanti mudah di-assess? Seperti itu. Tidak sampai, misalnya sampai ke security-nya belum. Dan saya kira kalau guru sampai bawa itu semua ke kelas, sekarang seperti yang dibilang tadi, kita filter lah mana yang kita bisa lakukan. Jangan memaksakan apa yang kita tidak bisa lakukan. Seperti itu mungkin saya bisa tambahkan. Ya, sebentar. Ya, karena ada pertanyaan juga yang berulang-ulang dari Ibu, kalau nggak salah Ibu Fitri ya. Fitri Ramadhani itu minta dijawab dengan ini. adanya ada COVID ini kan, anak-anak dikasih latihan terus, itu kan sudah mulai bosan. Lalu aktivitas apa? Aktivitasnya sebetulnya banyak, tapi begini, masalah ini masalah umum sih menurut saya. Tadi ada pertanyaan yang lain juga. Yang paling penting adalah teachers readiness. Artinya, Bu Fitri pokoknya ngajar, teknologinya tahu apa gitu. Alatnya yang mau digunakan tahu apa. Itu diidentifikasi dulu. Students readiness, sudah siap belum sih anak-anak untuk berkreasi? Sudah, selain mengerjakan tugas, gitu kan, membuat video pendek bisa atau tidak, dan segala macam. Harus mulai diidentifikasi apakah mengambil gambar, terus dikasih deskripsi, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi prinsipnya adalah readiness you as a teacher going online, jump in online, sudah siap atau belum? Gitu kan. Kalau belum siap, ya harus bertanya teman dan seterusnya, karena kondisinya seperti itu. Then think of the student access. Aksesnya seperti apa? Apakah aksesnya keren? Apakah WA saja? Apakah dan seterusnya? It's all menjadi konsideran gitu. Baru kita berpikir pada materinya. Gitu kan. Jadi learning objective-nya dipegang dulu, tapi sebelum menentukan how should I deliver my material, how should I develop my materials, karena ini keadaannya online, kita harus refleksi dulu. Menurut saya begitu. What do I know? Aku se-comfortable apa? Mau mengambil risiko seperti apa? If I try to something new gitu. Memang harus try something new sih dalam keadaan seperti ini gitu kan. Nggak mungkin kita masih latihan multiple choice terus gitu kan. Gimana sih anak-anak supaya aktif pamannya? I know Padlet. Anak-anak suruh ngambil foto, taruh di Padlet. Terus anak-anak suruh nge-akses Padletnya. Di situ ada kolom komentar, saling berkomentar. Maybe that's become more interesting gitu. Jadi karena usulnya ada kata bosan di situ, sudah bosan dan sekurang. Jadi variety of activities perlu didesain dengan mempertimbangkan bapak atau ibu gurunya comfortable-nya dengan apa dan mau mengambil risiko sejauh mana. Terus konsiderannya pada siswa. Kayak gitu kayaknya. Kayak gitu. Oke. Ini kayaknya Teh Lutfi mau nimbrung ya? Memberi tambahan sedikit? Oke. Tambahan sedikit saja. Tadi sudah diberikan banyak sekali macam-macam atau hal-hal atau prinsip yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah materi. Namun saya nggak tahu ya, mungkin saya terlewat atau bagaimana. Saya ingin menambahkan sedikit tentang level of difficulty dari materi yang kita berikan kepada siswa. Itu juga perlu menjadi salah satu pertimbangan. Apakah terlalu sulitkah untuk siswa kita atau terlalu mudah? Itu kalau bisa kita memberikan materi yang satu tingkat di atas kemampuan siswa kita. Jadi mereka tidak merasa terlalu kebingungan atau terlalu mudah. Jadi kita perlu mempertimbangkan level of difficulty dari materi yang akan kita berikan. Entah itu sudah dimasukkan atau sudah termasuk di bagian mana, Ibu Neni? Sudah, Dewi. Sudah ya? Sudah. Ya. Oke. Oke, thank you. Ada lagi? Kita sudah jam 5.09 dan juga ada beberapa yang sudah leave gitu ya. Saya akan mungkin menampilkan exit ticket dulu ya. Ya. Oke, ini exit ticket untuk hari ini. Hari ini kebetulan karena serinya adalah special series by request, jadi kita tidak menyediakan sertifikat, tetapi ada exit ticket dalam bentuk survei ya, yang
kami mohon bisa diisi oleh Bapak Ibu yang menjadi peserta hari ini untuk masukan peningkatan webinar-webinar selanjutnya. Ya, mohon diisi karena kita akan mengadakan series yang lain nanti. Belum tahu kapan, tapi mungkin lebih lebih asik lagi dan lebih mendalam lagi. Tapi tanpa masukan dari Bapak Ibu, sangat kesulitan kami menentukan topiknya. Ya, monggo silakan diisi. Ada lainnya yang ingin memberikan masukan? Ini apa karena topiknya memang topik yang agak serius gitu ya? Hari ini pada nggak mau ngomong panelisnya. Bu Yvonne, boleh Ya. menambahkan? Oh ya, Mas Daniel, silakan. Ini saya ingin menjadi background dari taxi tiketnya saja. Ya, berkaca dari apa yang saya kerjakan saat ini, menjadi pengajar di saat yang sulit, tentu concern saya adalah tetap well-beingness of the students ya, dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip yang cetar yang tadi disampaikan Mbak Neni, yaitu memang harus unsur-unsurnya tetap dimasukkan, tetapi juga mempertimbangkan karena siswa juga memiliki kelas-kelas yang lain begitu ya, dan kita juga dalam kondisi belum siap sebetulnya dengan hal ini. Jadi ingin merangkum apa yang sudah disampaikan teman-teman tadi, ya betul, antara apakah siswa itu siap, apakah mereka tidak kewawagen, apakah mereka tahu teknologinya, apakah guru juga paham tentang konsep online learning sendiri. Nah, itu juga perlu pertimbangkan. Nah, yang saya lakukan adalah justru mengurangi kalau capaian mata kuliah ya, goals-nya itu adalah 10, saya malah justru mengurangi menjadi 7 begitu, agar mereka tidak stres. Ya. Lalu yang berikutnya adalah dengan tidak karena tidak mungkin kita melakukan hal yang ideal saat ini, makanya yang praktis apa gitu ya. Jadi tentu kalau kita bicara tentang test validity, reliability dan seterusnya itu sangat-sangat jauh dari situ ya. Tapi yang jelas mereka sudah bisa apa yang materi yang kita berikan apa, lalu menyasar salah satu saja dari materi itu, saya rasa sudah cukup gitu untuk menjadi outcome, sehingga kita bisa mengukur nantinya. Nah, jadi mungkin itu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Daniel. Ini tadi ada seorang ibu yang minta pertanyaannya dijawab. Mbak Neni, boleh ya? Terakhir ya. Apakah ini, itu saya tidak paham ininya itu apa, hanya bisa digunakan pada learning styles saja? Jika digunakan untuk multiple intelligence, apakah bisa? Sepertinya ini mengacu pada bagian kedua ketika kita tentang learner fitness. Oh ya, bisalah gitu. Bisalah gitu. Bisa untuk multiple intelligence ya. Materinya bisa diinterogasi gitu. Nah, celakanya soal multiple intelligence itu belum, ya harus diciptakan materinya gitu. Harus diciptakan materinya karena materi saya kok belum menemukan yang satu paket untuk berbagai intelligence gitu ya. Tapi bisa saja gitu. Kan tadi saya bilang kalau memang ada kebutuhan untuk itu, ada learning needs untuk itu, dan kemudian menyebabkan harus ada aktivitas untuk multiple intelligence, ya kita harus mencari materi. Jadi bisa aja. Prinsipnya tuh jangan bikin repot lah gitu. Apa yang dibutuhkan dan jangan bikin repot dan jangan bikin diri pusing lah gitu. Filter your learning environment. Filter your learning environment. Jadi mungkin untuk kebutuhan sehari-hari tadi ya, belajar dari Mbak Neni sama Mas Daniel, kita gunakan judgment kita sebagai seorang guru begitu ya. Karena kita sebenarnya lebih tahu siswa kita seperti apa, tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada semester tertentu itu seperti apa, dan kita punya akses ke teknologi yang seperti apa, siswa kita
punya akses ke teknologi itu, level literasi mereka dan kita guru itu juga kita sendiri yang tahu gitu ya. So make it simple. Make it simple. Make it simple. Boleh nambahin sedikit 1 menit? Silakan. Tadi ada pertanyaan misalnya untuk assess speaking bagaimana. Nah, kita bisa pakai media paling reachable ya, misalnya dengan WA group. Nah itu kenapa enggak siswa kalau kita minta siswa untuk merekam mereka speech gitu, lalu di share ke grup WA. Nah siswa yang lain nanti bisa melakukan peer feedback. Saya kira itu juga sangat possible. Nah lalu yang kedua adalah tadi ada pertanyaan, apakah perlu melibatkan cultural value dan seterusnya? Itu kita kembalikan ke guru, gitu. Kalau memang learning objektifnya itu belief guru seperti apa. Jadi semuanya kita kembalikan ke pribadi guru itu sendiri. Kelas mau dibawa kemana? Nah, apakah relevan untuk situasi sekarang? Nah, jadi perlu merenung, perlu mengendalikan ego, ya. Jadi dan juga mengambil prinsip-prinsip yang tadi sudah disebutkan Mbak Neni. Mana yang bisa? Jadi tidak semuanya harus diambil. Makanya guru harus cerdas dan juga skillful dalam kondisi seperti sekarang. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Daniel. Sudah, Bapak Ibu tidak ada yang mau menambahkan atau masih ada yang mau menambahkan sebelum saya akhiri dan saya kembalikan kepada host. Oh, Opa mau menambah? Satu aja karena dari tadi ada yang bertanya tentang kuota internet, low technology dan kuota internet. Tadi pagi sambil biasa saya ngepel dan nyapu itu mikir, kalau siswanya punya kuota terbatas and they have like access to WA, Telegram dan seterusnya, sebetulnya banyak hal yang bisa dilakukan lewat Telegram dan WA, low tech banget gitu, tapi learning happen gitu. Itu mungkin yang nanti menjadi tema yang akan datang kayaknya. Tapi sekarang mungkin dicoba dipikirkan dengan Telegram group itu saya bisa ngapain ya? Dengan WA group itu saya bisa apa ya supaya anak-anak belajar gitu. Jangan memberi tugas, tapi kita mikir kalau saya ngasih trigger apa, terus anaknya bisa belajar aja. Kita jauhkan yang lain-lain. Ya mau belajar aja. Itu mungkin menjadi pintu masuk untuk melangkah yang selanjutnya. Balik lagi mengenalin environment-nya yang karena COVID ini gitu kan. Jadi environment-nya kan menjadi satu environment yang berbeda dengan biasanya. Kira-kira begitu. Kayak Terima kasih. Sudah, ya. Kita akhiri acara hari ini. Saya kembalikan kepada host. Kelihatannya hostnya hilang. Ini ada sebuah pertanyaan yang sebenarnya sangat cocok untuk host kita hari ini. Teh Vinitanya kemana? Baru kembali dari dapur. Maafkan. Iya, right. sudah selesai, Kak. Sudah selesai sebenarnya, tapi ini ada satu pertanyaan yang tadi minta dijawab gitu, Teh. Selamat sore. Saya Aufa, seorang guru SDIT. Saya mau bertanya bagaimana cara membuat materi pembelajaran yang menarik dan efektif untuk anak, agar anak tidak mudah bosan atau jenuh. Sepertinya wilayah. Aduh, agak mendadak. Apa ya? Yang pasti sih, yang saya biasanya tekankan adalah dua hal, variation and activity and chunking of activities. Variation, jadi dalam ketika kita memberikan task atau memberikan activities itu perlu multiple we need to provide different kinds of activities. Tidak harus selalu misalnya gap filling, tidak harus selalu menjawab pertanyaan, tapi bisa meminta siswa untuk merespon dengan berbagai cara. Yang kedua adalah chunking. Perlu dipotong kecil-kecil karena students elementary school students attention span itu kan pendek banget. Jadi kita perlu chunking kegiatannya pendek-pendek, bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat, terus mereka ada sense of accomplishment, mereka happy, terus bisa mau melanjutkan ke activity yang lain. Sounds very theoretic sih, saya nggak bisa muncul dengan satu contoh yang real saat ini. Mungkin nanti besok-besok terusin lagi. Mungkin Bu Siti atau Mbak Siti bisa menghubungi Tevin ya secara langsung. Oke, saya kira sore hari ini kita akhiri dulu webinar kita, special request edition.
terima kasih untuk semua panelis yang sudah hadir dan membantu menjawab berbagai pertanyaan. Terima kasih banyak untuk Mbak Neni yang sudah ini di sini lagi apa ya Mbak? Sore ya? Oh, di sana lagi sore ya? Oh, pagi ya? Jam 11.20. Oh, 11.20, oke. 11.20 pagi. Terima kasih banyak sudah hadir dari Manchester. Saya kembalikan kepada host, Tevin. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Ibu Moderator, Cec Ivon dan Mbak Neni yang sudah mau ditodong dalam waktu yang sangat singkat ya untuk mempersiapkan materinya. Thank you so much. And for all the panelists, mohon maaf tadi menghilang sejenak jadi nggak bisa ikutan diskusi. Ada Kak Daniel, Teh Lutfi, Kakak Toar, Liheri, Pak Agus, nggak ada wajahnya, Celia, Grace juga. Thank you all. Opa masih mau cerita-cerita nggak? Apa kita end saja? Cukup.